Bab 67. Siapa yang berani menyakitimu? Pada saat yang sama, Jerry yang mengantar Lacey Kin dan Happy kembali ke kompleks keluarga Kin. Begitu keluarga beranggotakan 3 orang itu memasuki pintu, mereka bisa mencium aroma nasi. "Lacey, kenapa kalian pulang sangat larut? Aku sudah lama memasak, kalian cuci tangan dulu, aku panaskan makanan dulu." Yuri Zhou sangat perhatian, dia segera memanaskan makanan dulu sebelum dimakan. Dengan pelajaran yang dipelajari tadi pagi, Yuri Zhou khawatir sepanjang hari, takut kedua putrinya tidak akan memberinya 1 sen pun di masa depan. Berani memasak makanan dengan tangan sendiri sebelum putrinya pulang kerja. "Kami sudah makan di luar," Lacey Kin menjawab dengan dingin dan naik ke atas. "Lacey, aku sudah memasak begitu banyak. Aku harus bagaimana jika kalian tidak memakannya? Kalian bisa makan sedikit," kata Yuri Zhou dengan cepat. Tapi Lacey Kin mengabaikan rencananya sama sekali, dan membawa Happy kembali ke kamar. Segera, Yumi Kin juga pulang, seperti sebelumnya, setiap kali dia pulang, dia akan dengan senang hati memanggil, "Bu, aku sudah pulang." Tapi hari ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuri Zhou memintanya untuk makan, dan dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun, dan langsung kembali ke kamarnya. Ekspresi wajah Yuri Zhou tidak pasti, tapi dia jelas sangat marah, ketika memikirkan uang yang diberikan kedua putrinya setiap bulan, dia harus menenangkan amarahnya. Jerry yang keluar setelah mencuci tangannya saat ini, melihat makanan di atas meja, dia berkata sambil tersenyum, "Bu, makanan yang ibu masak pasti enak, baunya saja enak." Seperti yang dikatakan Jerry yang, dia pergi ke dapur, dan ketika dia keluar dengan semangkuk besar nasi, dia menemukan bahwa semua masakan di atas meja sudah tidak ada. Yuri Zhou baru saja membuang masakan terakhir ke tempat sampah. Melihat adegan ini, sudut mulut Jerry yang berkedut. Dia tidak lapar, dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk sedikit meredakan hubungan dengan ibu mertuanya, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. "Bu, kenapa kamu membuang semua masakannya?" tanya Jerry yang sambil tersenyum. Yuri Zhou menatap tajam pada Jerry yang, "Aku tidak akan memberimu makanan yang dimasak olehku, meski harus diberi ke anjing sekalipun." Setelah selesai berbicara, dia merebut mangkuk nasi dari tangan Jerry yang, membuang nasinya ke tempat sampah, dan berbalik untuk pergi. Jejak kemarahan muncul di hati Jerry yang, Yuri Zhou hanya menghina dirinya sendiri. Tapi memikirkan Lacey Kin, memikirkan Happy, dia harus menenangkan amarahnya. "Aku khawatir tidak peduli berapa banyak yang aku lakukan, penghinaan terhadapku tidak akan hilang." Jerry yang menertawakan dirinya sendiri, lalu berbalik dan naik ke atas. "Ibu berbuat sesuatu lagi?" tanya Lacey Kin. Jerry yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Masih bilang tidak?" Raut wajahmu jelas tidak berkata demikian. Lacey Kin memutar bola matanya pada Jerry yang. Jerry yang hanya senang dan tidak menjelaskan. Pada saat ini, ponsel Lacey Kin tiba-tiba berdering. Begitu dia terhubung, dia mendengar suara yang dikenalnya, "Lacey, datanglah ke Nightlight untuk menyelamatkan ayah. Jika kamu tidak datang, ayah akan dipukuli hingga cacat." "Ayah, ada apa denganmu?" Kulit Lacey Kin berubah drastis, dan dia bertanya dengan cemas. "Apakah kamu putri David Kin? Ayahmu berutang Nightlight 5 juta RMB, dan pelanggan lain 1 juta RMB. Jika kamu masih tidak dating dalam waktu setengah jam untuk menebusnya, tunggu mayat ayahmu dating ke tempatmu saja." Tiba-tiba terdengar suara aneh lainnya. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. "Apa yang terjadi?" Melihat ekspresi kusam Lacey Kin, aku bertanya dengan cepat. Dengan mata merah, Lacey Kin berkata, "Ayahku ada di Nightlight dan berutang 6 juta RMB. Pihak lain mengatakan bahwa jika aku tidak menebusnya dalam waktu setengah jam, dia akan membunuh ayahku." Jerry yang menyipitkan matanya sedikit, meskipun dia tidak tahu di mana Nightlight berada, dia tahu dari namanya bahwa itu seharusnya adalah tempat hiburan. Pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Bagaimana mungkin ayahku tiba-tiba berutang begitu banyak uang?
Tapi di mana aku bisa menemukan 5 juta untuk menebusnya? Lesikin hendak menangis, wajahnya penuh kepanikan. Jerry yang bertanya, apakah ada yang aneh dengan ayah akhir-akhir ini? Selama ini, dia tidak pulang, atau dia pulang dalam keadaan mabuk. Lesikin berkata, tapi ayahku tidak seperti ini sebelumnya. Setelah pensiun, dia tinggal di rumah dan membaca koran setiap hari. Mengapa dia tiba-tiba berutang begitu banyak? Meskipun Jerry yang tidak tahu banyak tentang David Keane, dia juga merasa ada yang tidak beres saat mendengar apa yang dikatakan Lesikin. Jerry yang, menurutmu apakah ayahku diculik? Lesikin ketakutan ketika dia memikirkan suara di telepon barusan. Tidak mungkin. Jika benar-benar diculik, kamu tidak akan disuruh pergi ke Nightlight untuk menebusnya. Jerry yang menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu menghibur, baguslah, kamu tinggal di rumah bersama Happy, aku akan pergi ke Nightlight. Jerry yang, aku. Saat Lesikin hendak berbicara, Jerry yang menyela, jangan khawatir, aku pasti akan membawa ayah pulang dengan selamat. Terima kasih. Lesikin menggigit bibir merahnya, hati-hati. Jerry yang sedikit tersenyum, berbalik dan pergi. Melihat punggung Jerry yang pergi, Lesikin menangis. Baru pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa, pada titik tertentu, setiap kali dia dalam masalah, orang pertama yang ada di benaknya adalah Jerry yang. Bu, jangan menangis. Happy melihat Lesikin menangis, dan mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk untuk membantunya menghapus air mata. Lesikin memeluk Happy dengan erat, Bu, jangan menangis. 20 menit kemudian, sebuah mobil Phaeton hitam berhenti di depan pintu Nightlight. Aku di sini untuk menebus seseorang. Jerry yang menjelaskan niatnya begitu memasuki Nightlight. Siapa? David Keane. Silakan ikuti aku. Seorang pria parubaya berjas melihat ke arah Jerry yang dan membawanya ke atas. Ketika tiba di lantai paling atas, pintu lift terbuka, dan terdengar suara keras. Melihat pemandangan di lobi, Jerry yang mengerti mengapa David Keane tiba-tiba berutang 6 juta RMB. Di aula yang luas, terdapat puluhan meja kartu, dan setiap meja penuh dengan orang. Di meja paling dalam, ada seseorang yang tergeletak di tanah, yaitu David Keane. Dia memiliki jejak kaki di sekujur tubuhnya, dan dia terlihat memar dan bengkak. Melihat pemandangan ini, dua cahaya dingin keluar dari mata Jerry yang. William Yang dan Jesse Fang juga ada di kerumunan. Melihat Jerry yang datang sendirian, William yang mengerutkan kening dan menatap Jesse Fang dengan tidak senang. Jesse Fang berkata dengan sedih, Kak Yang, aku juga tidak menyangka Nightlight akan ikut campur. William yang mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Kak Andre, dia bilang dia datang untuk menebus David Keane. Pria yang membawa Jerry yang langsung pergi ke si botak dan berbisik. Dengan sebatang rokok di mulutnya dan beberapa kartu di tangannya, si botak hanya melirik sekilas ke arah Jerry yang, lalu kembali ke meja kartu. Haha, aku memenangkan permainan ini, kata si botak sambil tertawa tiba-tiba, dan mengambil kembali semua chip di atas meja di depannya. Ayah, Jerry yang berjalan mendekat dan membantu David Keane bangkit dari tanah. Melihat bahwa itu adalah Jerry yang, David Keane buru-buru berkata, Jerry yang, cepat bayar mereka kembali, atau kakimu akan hancur. David Keane jelas ketakutan, dan bersembunyi di belakang Jerry yang, wajahnya penuh ketakutan. Ayah, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, kata Jerry yang lembut. Bocah, karena kamu di sini untuk menebusnya, maka cepat bayar uangnya dan bawa pergi orang itu. Tiba-tiba si botak berkata. Jerry yang meliriknya dengan acuh tak acuh, uang bukan masalah, tapi sebelum itu, mari kita bicara tentang fakta bahwa kamu melukai ayahku. Bersambung.